Maaf sekali. Nah, nggak usah marah-marah terus. Nah, kalau gini kan cantik tuh, bagus kan? Sadaqallahul azim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Talia? Udah mulai ngaji sama kamu? Ya, ternyata Talia itu keras kepalanya lebih dari para santri di madrasah Ikhmidiyah. MI. Betul. Tapi kan seenggaknya Talia tuh nggak gampang nangis kayak santri MI. Oh iya, keputusan kamu gimana? Tetap maju sama perjodohan ini? Insya Allah, saya tetap maju. Saya takut mengecewakan ibu, apalagi juga melihat kondisi ibu saat ini. Itu jadi pertimbangan besar buat saya. Oh, Ini artinya saya harus nahan dulu buat ngasih tahu kiblat soal HIV. Rasanya baru kemarin ya kamu digendong sama ayah kamu. Iya ya, Bu. Kadang Talia juga ngerasanya ayah tuh masih ada di sekitaran Talia. Kamu tahu nggak kenapa kamu dikasih nama Talia? Jadi waktu pertemuan kemarin ibu sempat ngobrol sama Kiai Umar. Ternyata almarhum ayah kamu itu sudah memikirkan nama Talia sejak hari kelahiran kamu. Yang maknanya adalah ikatan dan amanah. Yang maksudnya adalah antara kamu dan kiblat. Jadi ini semua memang maunya almarhum ayah kamu. Ya, kalau kamu bisa menerimanya dengan lapang dada, ibu yakin almarhum ayah kamu pasti akan senang. Tapi gimana ya, Bu? Talia tuh gak bisa nikah sama orang yang gak Talia cinta. Gini deh, saran ibu, coba kamu pelan-pelan belajar ngaji dulu sama kiblat. Ya, hitung-hitung sebagai ajang perkenalan. Kata orang kan, tak kenal maka tak sayang. Tapi Bu, Demi almarhum ayah, ya. Alhamdulillah. Oke, besok kalau kamu senggang, kamu ke pesantren ya. Temui kiblat. Mbaknya presenter bibir Talia ya? Ya kan? Kok naik angkot sih, Mbak? Mau kemana, Mbak? Boleh minta potong nggak, Mbak? boleh. Boleh, minta potong yuk. Dari sana, potong. Sebelah sana, potong. Bang. Abang gimana sih? Bang. Kenapa sih, Bang? Ampura ya, Neng, ibu-ibu. Naik angkot yang di belakang dulu aja. Angkot saya mogok. Ya, si Abang. Abang. Telat ini. Nggak usah bayar, nggak apa-apa. Ya udah turun. Maaf ya.
Udah penuh, Mbak. Pak, ini nggak muat satu orang lagi aja? Nggak bisa, Mbak. Udah penuh. Udah penuh ya? Ya udah Pak, makasih. Iya, Mbak. Ya ampun, belum apa-apa udah sial aja gue. Terus sekarang gimana caranya gue ke pesantrennya Kiblat? Saya harus jalan kaki sih. Oh, jauh banget ya. Lecet lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbaknya mau ke pesantren kan ya? Ibu saya tadi bilang kalau mbaknya mau datang jadi saya jemput. Saya nggak perlu dijemput. Yakin nggak mau ikut saya aja? Ada hasilnya loh. Ya, nggak perlu saya jawab lagi kan? Aduh, gerimis lagi. Gue pasmina. Yakin kamu nggak mau ikut saya? Percaya sama aku deh. Bentar lagi hujannya makin gede loh. Apaan sih, nggak usah sok perhatian deh. Oke, jalan. Itu kan tadi saya nggak langsung pergi saat kamu usir. Coba kalau saya turutin. Kamu udah basah-basah tuh kayak orang kebanjiran. Saya nggak takut basah kok. Saya kan nggak bilang kamu takut basah. Saya tahu. Kamu kan bukan kucing yang takut air. Garing. Iya lagi. Ini gara-gara kamu datang ke kantor saya kemarin ya. Saya jadi digosipin satu kantor. Karena saya dikira bawa pacar ke kantor. Maaf ya. Tapi nggak apa-apa juga sih. Kok nggak apa-apa sih? Ya, kan kamu jadi tahu kan saya digosipin. Oh, jadi sekarang kamu nyindir saya karena saya punya acara gosip gitu? Enggak, bukan gitu. Maksudnya, Asal kamu tahu ya, sebelum kamu itu menjudge pekerjaan saya, kamu harus tahu dulu. Setiap saya siaran di TV, itu ada kaidah jurnalistiknya. Jadi sebelum dinaikkan videonya dan ditayangkan, itu tuh ada cek and kebenarannya dulu. Jadi nggak seenaknya nyebarin gosip, angkat berita, diviralin supaya dapetin rating. Bedain sama teman saya yang dengan sengaja ngirim foto ke grup, bikin gosip tentang saya sama kamu, padahal dia nggak cari tahu dulu kebenarannya. Itu namanya fitnah. Astagfirullahaladzim. Jadi sekarang paham kan? Kalau acara gosip saya, itu bukan gosip murahan ataupun hoaks yang isinya fitnah. Tolong dibedakan. Dan satu lagi, saya nggak mau lagi kamu datang ke kantor saya. Insya Allah. Saya mau kamu janji. Mohon maaf, saya nggak berani janji. Saya hanya bisa mengucapkan insya Allah. Kita itu hanya manusia yang hanya bisa berencana. Tapi semua itu Allah yang menentukan. Jadi ucapkanlah insya Allah. Itu lebih baik. Mbak Thalia ya? Ya,
lebih cantikan aslinya daripada di TV. Ya kan? Iya. Maafin anak-anak ya. Nggak apa-apa, Bu. Maafin Thalia juga ya, Bu. Kemarin Thalia sempat menolak perjodohan Thalia sama Kiblat. Tapi terus terang, Thalia nggak yakin kalau kita bakalan cocok. Menikah bukan ingin menyatukan dua orang yang berbeda. Atau bahkan sampai menghilangkan karakter dari salah satu pihak. Intinya, bagaimana kalian akhirnya bisa saling memahami satu sama lain. Itu artinya kalian masih bisa menjadi diri sendiri seperti sebelumnya. Oh iya, kamu mau ke rumah dulu atau mau jalan-jalan di pondok? Thalia jalan-jalan di sekitaran pondok aja ya, Bu. Ibu temenin ya. Terima kasih, Bu. Tapi lebih baik Ibu istirahat aja. Thalia biar jalan-jalan sendirian aja. Mari saya antar. Jadi gibah itu adalah membicarakan keburukan orang lain yang sebenarnya beneran ada di dalam orang tersebut. Dan orang yang bersangkutan pasti akan tersinggung apabila mendengarnya. Karena keburukannya itu dibicarakan. Itu gibah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengibaratkan orang yang bergibah itu seperti orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Kenapa bangkai? Karena bangkai tidak membantah dan tidak membela diri. Saya mau tanya Ustadz. Ya. Apa gosip itu termasuk gibah juga? Pertanyaan yang bagus. Gosip itu sama gibah sama. Hanya saja gosip itu menggunakan bahasa sehari-hari. Tapi pada intinya sama-sama membicarakan keburukan orang lain atau privasi orang lain. Kalau gibah itu dosa, berarti jadi presenter gosip itu juga dosa dong Ustadz. Bagus. Kamu tuh sengaja ya nyindir saya dan ngomongin saya di depan semua murid-murid kamu. Kamu jangan salah paham dulu. Kamu terlalu percaya diri itu. Saya itu tadi sedang mengajar ilmu fikih yang ngebahas babnya itu soal gibah. Kamu tuh gak usah ngeles. Dari semua bab, kenapa kamu harus bahas tentang gibah? Karena kamu tahu kan saya lagi ada di sini, iya kan? Astagfirullahaladzim, Thalia. Kamu jangan salah paham. Astagfirullahaladzim, kamu yang tega, tahu nggak? Nyindir saya sebegitunya. Gini loh, Thalia, kebetulan hari ini itu memang ngebahas soal gibah. Kita hanya mengikuti urutan buku. Besok juga udah beda kok. Besok itu ngebahas soal waris. Saya tetap gak percaya. Thalia. Thalia. Maaf. Kamu tuh ngapain sih? Maaf. Saya refleks. Saya takut kamu masuk ke dalam lubang itu. Jadi saya tarik malah saya salah. Saya minta maaf. Ya tapi kamu gak harus narik pas minus saya, ngerti gak? Betul. Dasar manusia nyebelin. Tidak. Maksud saya itu baik loh. Ngapain sih dia narik pas mina gue? Jangan-jangan emang dia sengaja sama gue gara-gara dia dendam gue usir kemarin. Terus tadi gue juga marahin dia. Tapi emang dia yang salah kok.
ngikutin saya? Saya nggak ngikutin kamu, Talia. Kalau kamu nggak ngikutin saya, ngapain kamu di sini? Loh. Ini kamu tuh gimana sih? Ini kan kamu ustadz ya? Bisa nggak ngaku aja kalau kamu ngikutin saya? Nggak usah jadi orang munafik gitu loh. Ya, tapi memang saya nggak ngikutin kamu. Keras kepala kan? Bisa nggak ngakuin aja kalau memang kamu ngikutin saya? Udah nggak mau tanggung jawab bayarin mobil saya yang rusak gara-gara kamu. Terus tadi kamu nyindir saya di depan santri. Saya nyesal datang ke sini. Talia, Apa? maaf ya. Maaf sekali. Gak usah marah-marah terus. Nah, kalau gini kan cantik tuh, bagus kan? Kalau memang belum bisa menutup semuanya, gak apa-apa. Tapi minimal kita sudah memulai. Karena nawa itu lebih penting. Ya. Oh ya, saya dengar kamu katanya datang ke sini mau belajar mengaji ya? Nah, kebetulan saya ada urusan sebentar di ruang guru. Nanti setelah itu kita bisa mulai. Gimana? Oke? Ya udah gimana nanti? Nanti saya pikir-pikir lagi deh kalau gitu. Jangan terlalu banyak berpikir. Nanti cepet keriput. Ya. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.